Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran seni untuk anak usia dini. Pembahasan kita kali ini dimulai dengan pengertian seni, jenis-jenis seni, fungsi seni secara individu, manfaat seni untuk anak usia dini, dan yang terakhir, tahapan menggambar pada anak usia dini. Yang pertama, apa sih seni itu? Seni dapat diartikan sebagai sebuah karya ungkapan rasa keindahan, kekaguman, atau ungkapan perasaan dalam jiwa seperti sedih, senang, marah, gembira yang menjadi sebuah karya kreativitas. Kemudian, seni yang selama ini kita kenal yaitu berupa seni rupa, seni budaya, dan seni musik. Itu seni-seni yang melekat di telinga kita ya guys. Kemudian seni rupa itu dapat dibagi menjadi dua wujud. Diwujud 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang berwujud 2 dimensi itu contohnya adalah gambar dan lukisan. Sedangkan wujud seni rupa 3 dimensi berupa patung dan kerajinan tangan. Kemudian lanjut yuk ke seni mempunyai fungsi secara individu. Apa sih fungsi-fungsi seni secara individu itu? Fungsi seni secara individu dimulai dengan fungsi keagamaan, yaitu seni memberi efek religi. Sebagai contoh, tulisan kaligrafi dan keindahan sebuah tempat-tempat ibadah. Kemudian fungsi hiburan. Fungsi hiburan ini adalah seni yang dibuat sebagai sarana hiburan. Kemudian fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini dapat diartikan sebagai mengenalkan alat-alat musik kepada anak murid, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern. Kemudian fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini seni berfungsi sebagai media komunikasi. Contohnya wayang dan pertunjukan teater. Di mana pada zaman dahulu kala wayang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyampaian atau untuk menyampaikan menyebarkan agama. Kemudian fungsi keindahan. Fungsi keindahan ini biasanya sering digunakan sebagai arsitektur atau furniture di dalam rumah tangga. Kemudian fungsi artistik. Fungsi artistik ini seni sebagai media para seniman dalam penyajian berbagai karyanya. Kemudian fungsi artistik ini hanya bisa dinikmati oleh para sesama seniman dan komunitasnya. Kemudian yang terakhir, fungsi kesehatan. Fungsi kesehatan ini digunakan untuk membantu mengobati para penderita gangguan fisik dengan pengobatan terapi musik. Kemudian fungsi seni untuk anak usia dini. Masya Allah, ternyata seni itu sangat bermanfaat ya untuk anak usia dini. Nih, menurut Aliward, Harley, dan Field, seni memiliki manfaat yang besar untuk anak usia dini, yaitu dapat meningkatkan rasa percaya diri anak, membantu berkembangnya otak anak, meningkatkan kapasitas belajar anak. Dan bila anak tersebut diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran seni, anak dapat memahami tentang seni, anak juga akan mendapat manfaat dalam bidang bahasa. Dalam arti lain, seni ini dapat merangsang aspek bahasanya. Kemudian anak akan mendapatkan keterampilan, kesiapan prasekolah, apresiasi musik, dan anak dapat memahami tentang dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tahapan-tahapan menggambar anak. Tahapan menggambar anak ini diawali dengan goresan atau coretan sederhana. Biasanya biasanya anak menggores atau mencoret-coret sederhana ini pada usia 2-3 tahun. Jadi anak mencoret atau mencoreng pada kertas seperti membuat garis panjang atau pendek yang berulang-ulang. Kemudian tahapan yang kedua yaitu
tahapan yang disebut dengan tahapan masa prabagan, di mana anak sudah dapat mengendalikan tangannya dan menggambar sesuai dengan objek-objek yang mereka lihat di sekelilingnya. Seperti mereka sudah mulai menggambar wajah, figur manusia, walaupun belum sempurna. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahapan penempatan pada garis dasar. Biasanya pada usia 5-7 tahun. Penempatan pada garis dasar ini bisa diambil contoh anak membuat rumah, anak membuat orang, atau anak membuat pohon. Di sini anak sudah mengerti tentang penempatan garis dasar. Jadi anak tuh sudah mengerti mana yang harus diletakkan di dasar. Sebagai contoh, bila anak menggambar rumah, tidak mungkin atapnya berada di bawah kertas. Nah, dan sebaliknya, mereka sudah mengerti penempatan garis dasar, sehingga dia akan membuat rumah yaitu genting berada di atas kertas. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan perspektif dan skala. Biasanya di usia 8-10 tahun. Pada usia ini, anak sudah mengenal atau menyadari perbedaan ruang 2 dimensi. Sebagai contoh, anak sudah mengerti garis yang membatasi bumi dan langit pada saat menggambar. Kemudian anak-anak pun sudah dapat menempati objek secara tepat. Yang dimaksud dengan objek secara tepat ini, pada saat menggambar, bila anak menggambar rumah atau pohon, mereka akan menempatkan objek di bumi menurut imajinasi mereka, dan sebaliknya mereka akan menggambar matahari, awan, bulan di garis atas atau langit sebagai imajinasinya. Baik, kita sudah selesai pada tahapan-tahapan menggambar anak. Ternyata pada anak-anak usia dini ini adalah masa berekspresi bebas secara kreatif. Oleh karena itu, konsep bermain selalu menjadi acuan dalam kegiatan seni anak yang dapat meningkatkan semua aspek perkembangan, terutama motorik kasar maupun motorik halusnya. Namun yang paling dominan adalah motorik halus. Sebagai langkah awal memasuki tahapan menulis dalam perkembangan pembelajaran selanjutnya. Kemudian, pembelajaran seni pada anak usia dini ini tidak hanya menggambar ya. Pembelajaran seni pada anak usia dini ini anak bisa diajarkan dengan cara bernyanyi atau dengan cara bertepuk. Dengan begitu anak akan lebih mudah mengingat sebuah pelajaran yang dia terima pada hari itu. Masya Allah, hebat ya anak-anak usia dini. Baik, demikianlah penjelasan tentang pembelajaran seni untuk anak usia dini dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.